语言爬满了甲骨。 Apakah itu benar-benar menakutkan? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terguncang. Apa sebenarnya alasan untuk ini? Umat manusia semua ketakutan dan ingin segera melarikan diri. Kalian semua seharusnya sudah menebaknya. Itu persis terhubung dengan bencana besar, dan semuanya akan tersapu bersih. Ini jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan, kata Yunsi. Kemerahan perlahan memudar dari wajahnya. Tidak bisakah kita kabur saja di luar wilayah ini? Bukankah semua sekte dan ahli tertinggi Archaic Divine Mountains menembus tembok wilayah besar ini dan pergi? Kata Huolinger. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam 1,5 tahun terakhir, semua klan mengambil tindakan, bahkan dengan tingkat yang lebih tinggi dari negara api bergerak secara rahasia untuk waktu yang lama. Ini, Si Hao tercengang. Dia baru tahu tentang ini sekarang. Dia berpikir bahwa para ahli tertinggi telah menyegel gunung mereka dan bersembunyi. Dia tidak pernah berpikir bahwa kebanyakan dari mereka langsung melintasi tembok wilayah. Jelas betapa seriusnya situasi ini. Benar, 80% ahli tertinggi semuanya telah meninggalkan wilayah gurun. Ini adalah pertama kalinya tanah besar ini menjadi begitu kosong. Saya percaya bahwa mereka yang tersisa juga ingin segera melarikan diri. Yunsi menghela nafas. Penampilannya yang cantik penuh dengan kekhawatiran. Apa sebenarnya yang tercatat dalam buku tulang gunung surgawi? Singa berkepala 9 bertanya. Dia benar-benar ingin tahu. Tidak ada gunanya mencoba dan melarikan diri dari wilayah ini. Semakin kuat Anda, semakin berbahaya. Mereka akan menghilang pada akhirnya, tidak akan pernah muncul kembali, kata Yunsi. Apa? Semua orang mulai mengoceh dan mengoceh ketakutan. Persisnya kekuatan macam apa ini, untuk memiliki dampak yang begitu mengerikan. Para ahli tertinggi dan yang lainnya semua harus menghadapi bencana besar ini. Kenyataannya, orang-orang di luar daerah ini sekarang optimis, tetapi ketika kiamat tiba, mereka akan sama dengan kita. Malapetaka besar masih akan menyapu seluruh penjuru dunia ini seperti kesengsaraan surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah apakah itu datang cepat atau lambat. Ekspresi Yunsi menjadi serius. Apakah kamu yakin semua itu benar? Ekspresi Huolinger menjadi muram. Wajahnya yang seperti batu giok menjadi penuh kekhawatiran. Jika memang seperti ini, maka ayahnya mungkin juga tidak bisa lepas dari bencana ini. Itu benar-benar seperti itu. Ini tak terhindarkan. Setelah menemukan formasi kuno itu, anggota klan saya menjadi sangat khawatir dan ingin segera pergi. Huolinger menatap Si Hao dengan ekspresi mendesak yang tak tertandingi. Kenapa aku merasa kamu hanya menggunakan kata-kata menakutkan ini untuk menakutiku? Si Hao ragu. Ini adalah reinkarnasi yang lengkap, kata Yunsi lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam mimpi buruk yang tak terhindarkan. Reinkarnasi apa? Orang-orang di sini semua merasakan hawa dingin merayapi tulang mereka. Mereka semua menjadi khawatir. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Selama era kuno dan kuno, ada juga kesengsaraan besar. Pada akhirnya, para dewa menjadi seperti rerumputan yang layu. Mereka mati satu demi satu, menghilang satu demi satu, lanjut Peri Yunsi. Apa? Semua orang menjadi terguncang, dan jantung mereka mulai berdebar tanpa henti. Mereka merasakan tekanan besar. Gangguan besar yang akan segera dimulai sebenarnya berkali-kali lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Bagian yang paling menakutkan adalah begitu kesengsaraan besar berakhir, semua pengetahuan tentangnya akan terhapus. Klan besar tidak akan tahu apa-apa tentang itu, dan orang-orang mereka akan dibiarkan dalam keadaan linglung. Tidak banyak hal yang lebih menakutkan dari ini. Jika kesengsaraan besar akan terjadi, maka biarlah, tetapi jika kebenaran tentang asal-usulnya juga akan dimusnahkan, maka tidak mungkin untuk mewariskan informasi apapun. Ini benar-benar peristiwa yang menakutkan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, pikiran pertama yang muncul di kepala mereka adalah, tidak mungkin. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu absurd terjadi?
Setelah kesengsaraan besar berlalu, semua informasi mengenai kebenaran akan lenyap. Ini tidak mungkin. Namun, wajah Yunsi masih serius, dan dia menyatakan bahwa semuanya benar. Dia mengatakan kepada mereka bahwa semuanya akan berubah menjadi apa-apa. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah kesengsaraan besar berlalu, 90% ahli tertinggi akan menghilang, tidak pernah terlihat lagi. Mereka tidak akan mati, dan malah langsung menghilang dari muka bumi. Kata Yunsi. Persis seperti apa kekuatan ini? Dari dulu hingga sekarang, kebenaran telah dilenyapkan. Inilah yang paling menakutkan tentang itu. Beberapa warisan kuno menyadari bahwa kesengsaraan besar akan datang dan dapat memprediksi kedatangannya. Namun, mereka tidak tahu bagaimana menghindarinya, apalagi asal-usulnya yang sebenarnya. Seseorang pernah mengatakan bahwa wilayah gurun itu seperti sangkar. Ada sesuatu di sini yang memungkinkan seseorang menjadi dewa sejati, dan ketika saatnya tiba, berbagai sekte di luar wilayah ini semuanya akan terlibat. Hanya setengah dari pernyataan ini yang benar, kata Yunsi. Pada kenyataannya, itu semua adalah ide. Yang benar adalah bahwa mereka yang berada di luar wilayah ini akan terpengaruh, terlepas dari apakah mereka ahli tertinggi atau makhluk dengan peringkat yang lebih tinggi. Sangat sulit bagi mereka untuk lolos dari kesengsaraan ini. Satu-satunya perbedaan adalah apakah kesengsaraan mereka datang lebih awal atau lebih lambat. Sebaliknya, mereka yang berada di bawah para ahli tertinggi tidak akan menderita jenis kesengsaraan apapun. Jika mereka menghadapi kesulitan, itu hanya karena kekacauan dunia dan bukan intervensi dari energi tak berbentuk itu. Apa pembenaran di balik ini? Pasti ada alasan untuk spekulasi seperti itu. Si Hao mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya dengan pahit, dia tidak bisa memahaminya. Mungkinkah benar-benar ada jenis kekuatan yang bisa menyembunyikan segalanya, sehingga kebenaran tidak bisa diteruskan dari zaman kuno sampai sekarang? Huo Linger bertanya. Mereka percaya bahwa gunung surgawi-surgawi hanya mengetahui sebagian dari seluruh kebenaran. Paling tidak, mereka tidak tahu akar masalahnya dan tidak mengerti kekuatan macam apa yang sedang bekerja. Mungkin ada orang lain yang tahu tentang ini, karena ada segmen pendek yang direkam di dalam Gunung Surgawi yang ditulis oleh seorang tokoh hebat dari luar dunia ini. Di masa lalu, ada orang-orang yang berbicara tentang teori bidang kedokteran. Dewa jatuh, sementara pembudidaya tingkat yang lebih rendah tidak terpengaruh oleh bencana. Itu seperti obat-obatan spiritual di bidang pengobatan, yang dewasa dipetik, sedangkan yang muda diawetkan. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar ini. Perbandingan macam apa ini? Teori macam apa ini? Kata-kata ini membuat tubuh mereka menjadi dingin, dan hawa dingin menjalar dari kepala mereka hingga ke kaki mereka. Ini hanya salah satu teori, dan mungkin jauh dari kebenaran. Kata Yunsi. Hal-hal yang mereka pelajari hari ini meninggalkan beban berat di pikiran mereka. Setelah mendengar semua ini, semua orang menjadi sangat khawatir. Beberapa bencana besar telah terjadi, memungkinkan reinkarnasi terus-menerus. Bisakah kebenaran benar-benar disembunyikan seperti ini, dengan semua warisan dicegah untuk diturunkan? Si Hao masih merasa sulit untuk percaya. Mungkin ada beberapa warisan yang bukan bagian dari ini. Mereka abadi dan telah ada selamanya. Mungkin mereka memiliki hubungan dengan energi bentuk ini, atau bahkan menjadi pendukungnya, kata Yunsi. Ini semua adalah tebakan Heavenly Divine Mountains. Semua orang menjadi diam. Untuk waktu yang lama, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Mereka tidak takut bahwa para ahli tertinggi akan jatuh, tetapi yang mereka takutkan adalah reinkarnasi yang terus-menerus diputar ulang. Ini bukan pertama kalinya bencana besar terjadi, dan setelah setiap kali, kebenaran akan sepenuhnya tertutup. Tingkat kekuatan gila apa ini? Pada saat ini, si Hao memikirkan banyak hal, dan Dewa Willow muncul kembali di dalam hatinya juga. Kepala desa tua telah mengatakan bertahun-tahun yang lalu bahwa pohon Willow besar yang memiliki jumlah cahaya surgawi yang tak ada habisnya, puluhan ribu cabang, dan rantai surgawi yang tak terbatas turun dari langit. Itu menahan sambaran petir dan bermandikan listrik. Setiap garis pancaran listrik setidaknya setebal gunung.
Akankah Dewa Willow mampu bertahan dari bencana ini? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri dalam hati. Bisa? Pasti bisa, karena sudah dikatakan akan membawa Stone Village jauh dari bencana. Seperti apa latar belakangnya sebenarnya? Segera, dia memikirkan orang lain, wanita yang melipat perahu kertas hitam di tepi sarang Kun Peng di dekat gerbang cahaya. Betapa sepi dan sunyinya pesan yang ditinggalkannya di kapal kecil itu. Aku satu-satunya yang tersisa. Saat menggunakan darah merah cerahnya untuk merekam pesan ini di perahu kertas hitam, apa sebenarnya yang dia rasakan? Kemudian, Si Hao memikirkan dinding dewa dan iblis di bawah tanah leluhur negara api. Hanya dengan melewati 108 percobaan surgawi dan mengalahkan semua makhluk kuat di dalamnya, seseorang dapat menempa jalan misterius. Apa yang ada di ujung jalan yang lain? Dia kemudian memikirkan lembah di luar ibu kota obat. Itu dijaga oleh lebih dari 100 formasi, dengan ukuran total mencakup puluhan ribu li. Bahkan para dewa akan mati saat masuk, dan di tengahnya ada sebatang obat dari daerah yang tidak dikenal. Siapa yang menanam itu? Wanita berpakaian abu-abu itu dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan selama tahun-tahun kuno. Saat tinggal di dalam ibu kota obat, apa yang dia tunggu? Kenapa dia tidak pergi? Apakah dia tidak takut dengan bencana besar dunia ini? Si Hao sedang memikirkan tentang individu kuno dengan dua murid, perempuan berpakaian abu-abu. Jika dia tidak pergi, apakah dia bisa bertahan? Juga, apakah dia berpartisipasi dalam perang kuno? Pada saat itu, dia memikirkan terlalu banyak hal, dengan banyak hal mengaburkan pikirannya. Dia melihat ke cakrawala dan merasa sulit untuk membuka mulutnya. Seolah-olah dia telah membatu. Sekarang setelah kamu mengerti, bisakah kamu mengembalikan pelindung lenganku? Pada saat itu, kami akan membiarkan klan Anda melarikan diri bersama kami, kata Yun Si sambil menatap Si Hao. Wajah cantiknya mengandung sedikit kekhawatiran, karena ini melibatkan terlalu banyak. Dia telah meletakkan segala sesuatu di atas meja dan berbicara tentang segalanya. Selain itu, dia telah menyatakan dengan datar bahwa para ahli tertinggi ras surgawi belum pergi dan sedang menunggu formasi dibuka. Saat ini, mereka tidak berani keluar, karena semakin mereka mengerti tentang kebenaran, semakin besar ketakutan mereka. Mereka curiga bahwa para ahli tertinggi dan dewa telah menjadi sasaran meskipun bencana besar belum dimulai. Jika mereka mengambil tindakan sekarang, formasi itu mungkin akan terungkap. Metode terbaik adalah menyembunyikan diri untuk saat ini dan dengan sabar menunggu. Kemudian, ketika mereka mendapatkan kunci kembali, mereka tiba-tiba akan mengaktifkan formasi kuno dan selamanya pergi dari jebakan wilayah besar ini. Jika Anda memikirkannya, itu agak menyedihkan. Jebakan wilayah yang hebat, nama ini sangat cocok. Singa berkepala 9 mau tidak mau berbicara seperti ini. Saya setuju. Yang menyedihkan bukanlah para ahli tertinggi, melainkan semua makhluk di wilayah besar ini. Ini hanya kandang. Pada akhirnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Gagak api juga menggelengkan kepalanya dengan keras. Segera setelah itu, semua orang tenggelam dalam keheningan. Ini adalah jenis tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao bertanya, karena kami menduga bahwa ada beberapa warisan yang mengetahui kebenaran, apalagi tidak terluka oleh efek bencana besar, apakah Gunung Surgawi-Surgawi Anda tahu warisan mana mereka sebenarnya? Saya tidak yakin. Namun, Gunung Abadi mungkin salah satunya, kata Yun Si. Apa? Tapi bukankah mereka dari luar wilayah ini? Singa berkepala 9 berdebat. Si Hao juga terkejut tanpa henti. Tidak heran mereka bisa menjadi begitu hebat dan mencapai ketinggian seperti itu, serta menjatuhkan siapapun yang memprovokasi mereka tanpa rasa takut pada seluruh dunia. Terlalu banyak hal yang terjadi di kepalanya. Kemudian, dia tertawa dingin karena alasan yang tidak diketahui. Meskipun dia memiliki hubungan darah dengan pihak lain, dia selalu merasakan permusuhan. Mungkinkah mereka akan saling menentang di masa depan? Apa yang telah kamu putuskan? Tanya Yun Si sambil menatap Si Hao. Dalam keadaan ini, dia percaya bahwa dia akan memilih pilihan yang cerdas.
Jika apa yang kamu katakan itu benar, lalu bagaimana aku bisa menolak? Saya benar-benar ingin melihat kemana formasi misterius itu akan membawa mereka yang menginjaknya. Kata Si Hao. Dia sangat ingin tahu tentang formasi, dan dia ingin mencari tahu apa yang ada di ujung sana. Selain itu, dia percaya bahwa selama dia meninggalkan jebakan wilayah besar ini, kebenaran akan menjadi nyata. Lalu apa yang kita tunggu? Kembalilah bersamaku ke Gunung Surgawi-Surgawi. Yun Si tampak terburu-buru dan dengan bersemangat meraih lengan Si Hao. Tubuhnya luar biasa dengan lekuk tubuh yang menonjol. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dadanya yang penuh menempel di lengannya, karena pikirannya ada di mana-mana dan dia tidak bisa tenang. Kita seharusnya masih punya waktu, kan? Si Hao bertanya. Ada, tapi tidak banyak yang tersisa, jawab Yun Si. Wajah cantiknya yang putih berkilau sangat bersemangat. Dia ingin dia kembali bersamanya sesegera mungkin. Saya tidak bisa lari dari masalah seperti ini. Masih banyak hal yang harus diurus. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia memikirkan desa batu, orang tuanya di luar wilayah ini, dan kakeknya Dewa Iblis yang agung. Tapi tidak ada waktu untuk duduk-duduk lagi. Kata Yun Si. Jika memang tidak mungkin, Gunung Surgawi-Surgawi pasti akan menghasilkan metode yang lebih intens. Klan mereka pasti tidak akan duduk-duduk dan menunggu kematian. Karena masalahnya sangat besar, aku tidak akan pergi ke ibu kota negara batu untuk saat ini. Saya akan mengunjungi Dewa Willow. Mengapa Anda tidak mengikuti saya dan menceritakan semuanya? Saya ingin mendengar pendapatnya. Si Hao membuat keputusan ini. Pergi ke desamu. Yun Si terkejut, dan bahkan mata Huo Linger bersinar dengan cahaya warna-warni. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya juga menantikannya. Secara umum, mereka masih punya waktu. Mereka percaya bahwa pada akhirnya, Si Hao dan Gunung Surgawi tidak akan meninggalkan orang-orang klan mereka. Lagi pula, mereka juga tahu yang sebenarnya. Aku benar-benar ingin melihat tempat di mana kamu dibesarkan. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mulai tertawa. Dia melihat mereka. Ini adalah pertama kalinya dia memutuskan untuk membawa orang luar kembali bersamanya. Benar, kakek kepala dan paman Lin Hu selalu berbicara tentang saya membawa kembali beberapa lemak yang indah. Kali ini, saya membawa kembali 2 sekaligus dan beberapa pelayan, jadi itu akan memuaskan mereka, kan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Mati. Sekelompok orang semua menatapnya dengan tatapan jijik, dan gadis-gadis itu memutar mata mereka. Setelah topik serius selesai, semua orang mulai sedikit rileks. Seharusnya bukan klan rahasia yang luar biasa, kan? Huo Linger mengedipkan matanya ketika dia bertanya. Dia penuh rasa ingin tahu. Dunia luar sudah tahu bahwa garis keturunan Si Hao berasal dari Stone Country. Namun, ketika dia masih muda, dia menderita dari pengalaman yang mengerikan, tulang tertingginya dicungkil. Dia terdampar di dunia luar, menjadi anak terlantar. Tubuhnya awalnya lumpuh ke titik di mana sulit baginya untuk melanjutkan hidup, tetapi dia tidak hanya bertahan hidup, dia bahkan tumbuh sedikit demi sedikit. Sekarang, namanya bergema di seluruh wilayah gurun. Ini bisa dianggap keajaiban. Di mana tepatnya dia tumbuh? Bagi dunia luar, ini adalah misteri yang ingin diketahui banyak orang. Tempat seperti apa yang bisa menghasilkan penjahat kecil seperti itu? Kau akan tahu begitu kita sampai di sana. Mereka paling suka wanita gemuk cantik dan sangat ingin saya membawanya kembali. Pada saat itu, mereka akan menyambut Anda dengan antusias. Si Hao tertawa saat dia berbicara. Kulitnya sangat tebal. Kedua gadis itu sama-sama memelototinya. Kulit Yun Si dan Huo Linger berkilau dan tembus pandang, dan saat mereka berdiri di sana, mereka seindah peri yang keluar dari gulungan gambar. Setiap tindakan yang mereka lakukan sangat anggun. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka. Mereka dengan cepat bergerak ke barat melalui pegunungan, mengalami hutan belantara yang liar di sepanjang jalan. Setelah mereka melakukan perjalanan beberapa ratus li dan berangkat dari perbatasan barat negara batu, tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia yang terlihat lagi.
Si Hao menyuruh Huo Linger mengeluarkan kulit binatang kosongnya sehingga mereka bisa menyeberangi gurun yang luas. Ayo pergi. Tidak ada yang mengikuti kita, jadi kita bisa berangkat. Kata si Hao. Dia sangat berhati-hati dan telah menggunakan murid ganda untuk memeriksa semua arah di sepanjang jalan. Dengan suara Weng, simbol perak muncul. Artefak magis kulit binatang suci kuno merobek celah ke dalam kehampaan dan dengan cepat masuk. Mereka mulai melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sepanjang jalan, gumpalan kabut mengalir, ini adalah energi kacau yang tersembunyi di dalam kehampaan. Ada juga bintik cahaya redup, yang dikabarkan sebagai proyeksi dewa. Mereka tampak sangat aneh dalam kekosongan terowongan. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka bepergian seperti ini, semua orang masih sedikit gugup, karena jika sesuatu yang tidak terduga terjadi yang menyebabkan kekuatan kekosongan menyerang mereka, tubuh mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Untungnya, ini adalah kulit binatang kosong dengan simbol kekosongan alami. Itu adalah barang langka dan berharga. Bahkan pagoda kecil itu tertarik padanya, memberitahu si Hao bahwa ia bersedia membantunya sekali jika bisa memakan kulit binatang ini. Si Hao dengan tegas menolak. Jika dia tidak dipaksa untuk melakukannya, dia pasti tidak akan membuat kesepakatan dengan sia-sia itu, karena dia menderita kerugian setiap saat. Apa yang terjadi? Kekosongan itu terdistorsi. Gagak api berteriak. Jalan menjadi tidak jelas dan sangat redup, dan retakan muncul di semua tempat di area ini. Hal yang paling menakutkan telah terjadi. Kelompok itu ngeri saat mereka menonton. Kekosongan itu runtuh, akan dihancurkan. Ini berarti mereka akan dihancurkan oleh kekuatan kekosongan. Tubuh mereka menjadi sedingin es, dan bulu-bulu halus di tubuh mereka semua berdiri. Mereka benar-benar mengalami bencana seperti ini yang hanya terjadi sekali setiap 100 tahun. Peristiwa tak terduga yang paling menakutkan sedang terjadi. Seharusnya tidak begitu. Ini adalah kulit surgawi dari makhluk kosong yang dewasa. Tidak ada kekurangan di dalamnya dan telah disempurnakan dengan segala cara yang mungkin. Itu telah diturunkan dari zaman kuno sampai sekarang, dan tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi. Kecuali seseorang adalah sosok kuno yang kuat, begitu seseorang memasuki celah kekosongan, itu hampir selalu mengakibatkan kematian, dengan tubuh mereka terpotong-potong. Cepat dan pikirkan sesuatu. Semakin banyak retakan muncul, dan mereka mengelilingi kita. Singa berkepala 9 itu ketakutan. Semua rambut emas di tubuhnya berdiri tegak. Yunsi berasal dari Archaic Divine Mountains, jadi dia tahu lebih banyak. Saya pikir kami secara tidak sengaja mendekati keberadaan tertinggi. Energinya terlalu kuat dan mempengaruhi stabilitas ruang. Ketika kulit binatang kosong lewat, itu dipengaruhi oleh domain kekuatan keberadaan itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sangat terkejut. Seberapa kuat makhluk ini? Itu secara alami dapat menghasilkan domain yang dapat mengganggu kekosongan. Ketika si Hao mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan cabang willow yang berkilau. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berkata, "Dewa Willow, aku sudah kembali." Saat berikutnya, kekosongan menjadi kabur dan retakan menghilang. Kulit binatang itu bersinar dan berkembang dengan simbol-simbol misterius. Itu dengan cepat menuju ke arah tertentu. Segera, mereka keluar dari kehampaan dan kembali ke dunia nyata. Pegunungan membentang terus-menerus di sini, dan vegetasi yang kaya bisa dilihat. Gelombang udara segar dan bersih menyerang wajah mereka. Semua orang melepaskan napas. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin dari kejadian mengejutkan tadi. Sangat berbahaya. Kami hampir mengalami bencana. Jantung Pelangi Luan berdebar kencang. Wajah semua orang pucat. Keberadaan misterius barusan adalah seorang kultivator tua dari desamu. Tanya Yunsi. Dia sangat terguncang. Apakah masih ada eksistensi sekuat ini di dunia sekarang? Si Hao mengangguk. Senyum muncul di wajahnya. Dewa Willow sebenarnya sekuat ini, kali ini, dia bisa melihatnya sendiri. Dia menjadi semakin yakin. Ketika yang lain mendengar ini dan mengetahui bahwa ini adalah ahli desa batu, mereka semua menjadi tenang dan tidak lagi gugup. Suasana berangsur-angsur menjadi damai kembali. Kita hampir sampai.
Kami baru saja terganggu, menyebabkan rute kami sedikit tergeser. Kami masih beberapa ratus li jauhnya dari desa saya, kata si Hao. Jarak seperti ini jelas bukan masalah besar bagi mereka. Dengan artefak berharga mereka, mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti di belakang si Hao ke arah tertentu. Segera setelah itu, si Hao turun ke tanah. Ekspresinya lembut, memberikan perasaan pulang ke rumah. Dia penuh dengan sukacita di dalam. Haha, aku sudah kembali lagi. Dia berteriak keras. Masih ada li atau lebih ke desa, tetapi, tanah kegembiraan terlihat jelas. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya semua terkejut saat mereka menyaksikan dengan mata melebar. Tempat ini terlalu menguntungkan dan damai. Rerumputan hijau lembut seperti bantal, dan danau berwarna biru tua. Burung keberuntungan, unicorn, dan makhluk lainnya tidak takut pada manusia. Sebuah desa kecil beristirahat di depan mata mereka. Untaian esensi spiritual naik, dan aroma obat tercium di udara. Jelas bahwa desa itu memiliki beberapa obat spiritual yang ditanam di sana. Itu berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan, dan untaian kabut putih meringkuk dan berputar-putar. Desa kecil itu tampak seperti negeri dongeng. Desa dunia lain seperti ini membuat hati seseorang menjadi tenang juga. Tempat ini jauh dari hiruk-pikuk dunia manusia dan sangat damai. Rasanya seperti menerima baptisan pikiran. Hal yang paling mengejutkan adalah pohon willow di kepala desa. Itu hijau dan subur dengan lebih dari 100 cabang willow jatuh ke bawah, beriak lembut dengan cahaya warna-warni hijau yang menguntungkan dan cincin cahaya. Keberadaannya membuat kawasan ini benar-benar berbeda. Itu memberinya perasaan suci, perasaan yang tampaknya melampaui dunia ini. Pohon willow ini adalah, Yunsi sangat terguncang. Dia berasal dari pegunungan surgawi kuno dan telah melihat semua jenis ahli, namun saat ini, wajahnya sudah pucat. Ini adalah roh penjaga desa saya, si Hao tersenyum dan berkata. Dia memperhatikan bahwa jumlah cabang willow telah meningkat lagi, berjumlah 108 sekarang. Itu jelas terus pulih. Sekelompok orang terkejut. Ini adalah roh penjaga desa. Mengapa mereka merasa bahwa itu bahkan lebih misterius daripada roh penjaga suatu negara? Aura suci dan perasaan luar biasa semacam ini terlalu sulit untuk dijelaskan. Terlepas dari apakah itu Huolinger, Yunsi, atau singa berkepala 9 dan lainnya, mereka semua ketakutan saat ini. Desa macam apa ini? Itu terlalu misterius. Di desa, ayam menangis dan anjing menggonggong. Tidak ada kekurangan vitalitas fana, dengan anak-anak berlarian dengan gembira. Paman kecil telah kembali. Hao kecil membawa kembali orang. Ini pertama kalinya. Tidak hanya anak-anak yang memperhatikan mereka, bahkan si Linhu dan beberapa orang dewasa yang kebetulan berada di depan desa juga melihat mereka. Si Hao berbalik dan memperhatikan bahwa orang-orang yang bepergian bersamanya tercengang saat mereka menyaksikan Dewa Willow. Sudut bibirnya melengkung, dan dia dengan nakal mengambil 2 orang sebelum berlari menuju desa. Lepaskan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tubuh mengesankan Huolinger dan Yunsi terangkat ke udara dan dibawa oleh si Hao dengan cepat menuju desa. Mereka berjuang keras. Haha, anak muda. Kamu benar-benar luar biasa. Kami sudah membuatmu terburu-buru begitu lama, namun tidak pernah menyangka bahwa kamu akan membawa kembali 2 gadis cantik sekaligus. Si Linghu tertawa terbahak-bahak. Wow, paman kecil Hao membawa kembali 2 gadis gemuk yang sangat cantik. Mereka seperti peri. Sekelompok anak kecil berteriak ribut. Ini mengejutkan semua Stone Village. Mereka keluar dan mengelilingi mereka seperti segerombolan lebah. Dan pria, wanita, tua dan muda mulai berbicara dengan penuh semangat. Dari mana kamu membawa gadis-gadis ini? Mengapa mereka begitu sangat adil dan halus? Little Hao, apakah kamu keluar kali ini hanya untuk mencari istri? Seorang bibi besar tertawa ketika dia berbicara. Penduduk desa sangat lugas dan tidak akan bertindak diam-diam. Begitu mereka melihat si Hao membawa kembali kedua wanita muda ini, mereka semua tersenyum ramah. Mereka sangat senang dan bersemangat. Kedua gadis itu terlalu cantik dan lembut,
dan pakaian mereka tidak bisa menutupi kecantikan mereka yang mengesankan. Adapun penampilan mereka yang begitu indah sehingga menyilaukan, desa pasti tidak memiliki yang seperti mereka. Hao kecil, kamu benar-benar hebat. Setelah berkeliaran, Anda segera membawa kembali dua istri. Mereka benar-benar cantik. Dazuang muncul sambil menarik anak-anak keluarganya. Haha, kalian semua lihat, anak-anak keluarga saya sudah bisa lari. Anda sudah tertinggal. Anda harus bergegas dan mengejar ketinggalan. Pihou tertawa bahagia. Lepaskan aku. Huo Linger dan Yun Si berjuang. Dikelilingi oleh begitu banyak orang dan mengucapkan kata-kata seperti ini dengan antusias membuat wajah mereka berdua menjadi merah padam. Ini benar-benar agak tidak bisa ditoleransi. Orang-orang desa semua menonton. Meskipun mereka ramah, ini terlalu antusias. Tidak peduli seberapa biasa mereka masih dua gadis muda, dan mereka berdua benar-benar malu. Telinga si Hao diserang. Dua wanita muda di pundaknya membalas, dengan masing-masing menggigit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis kesakitan dan buru-buru menurunkan mereka, menyebabkan desa tertawa terbahak-bahak. Kepala kakek, Paman Lin Hu, Bibi, apakah kalian melihat sekarang? Kali ini, saya membawa kembali dua lemak, jadi Anda tidak perlu terburu-buru lagi, kan? Si Hao tertawa. Kulitnya luar biasa tebal, meninggalkan dua wanita muda yang turun dari bahunya menggertakkan gigi karena marah. Baik, mereka benar-benar peri yang jarang terlihat. Bibi ini juga mengunjungi suku lain ketika dia masih muda, tapi aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Terlepas dari apakah itu Yun Si atau Huo Linger, mereka berdua tinggi dan langsing. Ketika mereka bergerak, sosok melengkung mereka sangat elegan dan indah. Kulit putih mereka, mata besar yang cerdas, bulu mata panjang, alis melengkung, semuanya membuat penduduk desa mendesah kagum. Bibi kecil, kamu sangat cantik. Beberapa bocah kecil berlari dan melihat ke atas. Bahkan ada dua gadis kecil yang mengamuk dan meraih Huo Linger dan Yun Si tanpa melepaskannya. Kedua gadis itu dipermalukan, tetapi mereka juga tidak tahu harus berkata apa kepada penduduk desa ini. Mereka berdua mencubit sisi si Hao, satu dari kiri dan satu dari kanan, dan memutarnya. Lihat betapa sayang mereka bahkan mencubit Hao kecil keluargaku. Perasaan mereka benar-benar dalam. Seorang bibi berpikir bahwa dia relatif berpengalaman dan membuat penilaian ini. Anda dapat mengatakan bahwa mereka dibesarkan dengan benar. Lihat, keduanya sangat cantik sehingga mereka seperti dewi. Pinggang mereka sangat kecil, dan pantat mereka sangat besar dan bulat. Mereka pasti bisa melahirkan anak, kata seorang bibi dengan berani. Ketika kata-kata ini diucapkan, Yun Si dan Huo Linger segera melompat dan berlari. Mereka benar-benar tidak tahan lagi. Hehe. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya yang bergegas pergi terkikik tanpa henti. Hao kecil, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kali ini, Anda akhirnya membawa mereka kembali untuk kami lihat, jadi saya akan membantu Anda merencanakan semuanya. Bagaimana kalau kamu menikah hari ini? Tanya kepala desa tua si Yun Feng. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya sendiri saat dia tertawa. Dia sangat puas dengan kedua gadis ini. Baik. Kedua gadis ini seperti bunga, dengan kecantikan yang sulit ditemukan di dunia ini. Anda tidak dapat membuat mereka merasa bersalah, jadi Anda pasti harus mengadakan pernikahan yang hebat, kata si Lin Hu dengan cara yang sangat tegas. Tidak masalah. Kami juga akan membantu. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya tidak takut memperburuk situasi. Mereka semua menahan tawa mereka dengan susah payah dan bergabung dalam cemoohan yang gaduh. Si Fei Jiao mengangguk dan berkata, adik-adik ini jelas luar biasa dan akan menjadi hebat di masa depan. Kali ini, kalian semua dapat menggantikan keluarga kedua gadis itu dan membantu kami mengatur semuanya dengan benar. Pintu masuk desa berteriak-teriak dengan suara bising. Terlepas dari apakah itu Dazuang, Ermeng, King Feng, atau Paman dan Bibi, mereka semua bersemangat. Mereka mengobrol tanpa henti dan bersiap untuk membuat pengaturan pernikahan. Sekelompok kecil anak-anak berteriak dengan ribut, menambah kebisingan.
Mereka berlari bolak-balik sambil mengedipkan mata, membabi buta bergabung dalam keributan itu. Malam ini akan menjadi malam pesta pernikahan. Setelah bocah busuk itu menikah, apapun yang terjadi, dia harus meninggalkan beberapa bayi sebelum pergi. Benar, bocah itu selalu pergi selama 2 tahun sekaligus. Ini terlalu mengkhawatirkan. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia pergi bagaimanapun caranya. Dia harus membuat beberapa bayi dulu. Sekelompok orang membuat keributan besar. Tidak hanya si Linhu dan orang dewasa lainnya, tetapi juga teman-temannya selama masa kecilnya seperti Dazuang semua berharap dia akan meninggalkan beberapa penerus. Si Hao mencoba yang terbaik untuk menahan keinginannya untuk tertawa keras. Yun Si dan Huo Linger sangat ketakutan hingga wajah mereka kehilangan warna. Ini terlalu liar. Bukankah mereka di sini hanya untuk mengunjungi desa batu? Bagaimana akhirnya menjadi membuat bayi di sini? Mereka ingin menjelaskan diri mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka harus melakukannya? Penduduk desa melihat mereka berdua digendong di bahu si Hao, yang merupakan gaya yang biasa dilihat oleh desa batu ketika pria mengambil seorang istri. Wajah mereka benar-benar merah, dan mereka bingung harus berbuat apa. Mereka dengan kuat mencubit pinggang si Hao untuk dia jelaskan, namun pada akhirnya, bocah iblis itu tetap diam dan bersukacita dalam bencana ini. Anak-anak, jangan takut. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Bibi ini berpengalaman. Sebentar lagi, aku akan mengajari kalian berdua. Ibu Ermeng tersenyum ramah dan mencoba meyakinkan mereka berdua. Yun Si dan Huo Linger gugup, terhina, dan marah. Bahkan jika itu adalah pernikahan, tidak mungkin ceroboh ini. Apa sebenarnya semua ini? Keduanya meludah beberapa kali. Pemikiran macam apa ini? Apakah mereka demam? Mengapa itu benar-benar menjadi pernikahan? Bibi, kamu salah paham. Wajah mereka merah saat mereka menjelaskan. Paman, jangan seperti ini. Ini tidak seperti yang kalian semua pikirkan. Pintu masuk menjadi tenang dan melihat keduanya tanpa mengatakan apa-apa. Namun, keaktifan di mata mereka tidak melemah sedikit pun. Pada akhirnya, Ibu Dazuang memecah kesunyian dan berkata, Bibi ini tahu. Anda semua malu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tertawa. Santai aja. Benar, santai saja. Sekelompok orang sama antusiasnya seperti sebelumnya. Diskusi hidup lainnya pecah, dan semua orang mulai berbicara sekaligus. Kedua gadis muda itu sangat ketakutan. Mereka memukul si Hao dan kemudian melarikan diri. Saat pakaian mereka berkibar, itu agak estetis di mata penduduk desa. Hao kecil, kamu tidak akan mengejar mereka dengan cepat. Kedua gadis itu pemalu. Seorang nenek tua berkata. Si Hao terbatuk dan berkata, Paman, Bibi, dan kepala kakek, kalian semua tidak perlu khawatir. Aku akan mengurus masalahku sendiri. Besok bukan hari yang baik untuk menikah. Saya sudah berdiskusi dengan mereka bahwa kami akan menunggu 1 tahun lagi, karena kami masih memiliki hal-hal yang harus diurus di luar. Hari ini, saya hanya membawa mereka kembali untuk membiarkan semua orang melihatnya. Apakah kalian semua puas? Apa yang lebih penting daripada menikah lebih awal? Penduduk desa semua berharap dia menikah lebih awal. Setelah pembicaraan panjang dan penjelasan terus-menerus, mereka akhirnya tetap menghormati pendapatnya. Semua orang berhamburan dan mulai menyiapkan semua jenis anggur dan daging di desa untuk menerima gadis-gadis, singa berkepala 9, dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya si Hao membawa kembali orang ke desa. Yun Si dan Huo Linger benar-benar malu. Mereka belum pernah dalam keadaan menyedihkan seperti itu sebelumnya. Bahkan sekarang, wajah mereka masih merah. Bocah iblis yang penuh kebencian ini terlalu kurang dalam kebajikan. Dia sengaja tidak mengatakan apa-apa untuk membantu mereka sekarang. Sepanjang hidup mereka, ini adalah pertama kalinya mereka berlari karena hal seperti ini. Pikiran itu saja membuat wajah mereka panas membara. Wajah mereka menyerupai bunga persik, dan tubuh putih berkilau mereka memerah. Desa menjadi damai. Ketika mereka kembali, secara alami ada gelombang kritik. Mereka benar-benar ingin memukul si Hao. Gagak api, musang,
Dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Kami belum selesai denganmu. Keduanya malu dan kesal. Mereka menatapnya dengan mata indah mereka. Si Hao tampaknya tidak keberatan dan tersenyum saat dia memimpin mereka berkeliling desa batu. Terlepas dari apakah itu dua gadis, singa berkepala 9 atau yang lainnya, mereka semua penuh rasa ingin tahu terhadap desa batu. Begitu banyak obat spiritual. Mereka semua tercengang. Itu hanya sebuah desa kecil, namun ada lusinan obat spiritual. Ada juga pohon persik perak yang akan menjadi obat surgawi. Cahaya warna-warni mengalir ke segala arah dan esensi spiritual melonjak. Ini terlalu mencengangkan. Tempat ini tampak semakin seperti tanah suci, karena biasanya, sebatang obat spiritual membutuhkan gunung spiritual untuk memeliharanya, namun ide ini benar-benar ditumbangkan. Hanya bidang kedokteran yang diatur oleh sosok kuno yang hebat yang bisa begitu terkonsentrasi. Desa Batu telah melampaui banyak sekte besar di dunia ini. Kata Pelangi Luan. Yun Si sangat tersentuh. Gunung surgawi-surgawinya memiliki beberapa ladang obat di mana obat-obatan spiritual dapat ditanam berdekatan, dan itu disiapkan oleh para dewa di era kuno. Itu adalah formasi khusus yang mereka buat. Si Hao tertawa dan berkata, saya adalah sosok kuno yang hebat itu. Jika Anda tidak percaya, saya akan menanam beberapa lusin lagi untuk Anda semua lihat. Dia telah menggunakan beberapa lusin batang obat spiritual di ibu kota obat, tetapi dia telah mempertahankan semua akarnya. Dia sekarang membawa mereka keluar untuk menanamnya di lumpur mata air abadi untuk menerima makanannya. Semua orang berseru kagum. Bagaimana mungkin mereka tidak dihidupkan kembali? Tempat seperti apa musim semi abadi itu? Terhadap makhluk hidup, itu adalah cairan kehidupan. Tanah yang telah menerima nutrisinya pasti dapat memberi makan obat-obatan spiritual. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa ada beberapa makhluk kecil di desa batu seperti anjing pelacak, bangau bersayap merah, dan monyet emas kecil. Mereka semua adalah keturunan yang kuat, membuat mereka terkesiap kagum. Hal-hal kecil ini semua menjadi hewan peliharaan spiritual anak-anak desa. Begitu mereka dewasa, bukankah mereka akan menjadi kekuatan yang kuat? Pada akhirnya, mereka menahan kekaguman mereka dan sekali lagi bergegas menuju bagian depan desa. Mereka memberi hormat pada pohon willow besar yang berwarna hijau tua dan memancarkan cahaya warna-warni. Mereka semua merasakan ketakutan di dalam. Itu karena menghadapi akar spiritual yang penuh vitalitas ini terasa seperti menghadapi dewa tertinggi. Tidak perlu takut. Dewa Willow lembut dan tidak akan pernah menggunakan kekuatan surgawi untuk menekan orang lain, kata Si Hao, mencoba menenangkan mereka. Hampir seolah-olah untuk membuktikan pernyataan ini, seekor ayam terhuyung-huyung dan berjalan dengan sangat ceroboh. Kemudian, ia berjongkok di dekat pohon willow yang besar dan membuat semua orang melihat ke samping. Kenapa aku merasa dia meremehkanku? Ini ayam harta oktadik. Singa berkepala 9 itu tercengang. Yun Si juga terkejut. Hanya ada satu atau dua makhluk menakjubkan ini bahkan di pegunungan surgawi, jadi bagaimana mungkin ada satu di tempat kecil seperti desa batu? Pergi tetap patuh di samping. Si Hao mengirim ayam harta oktadik terbang dengan tendangan, menyebabkannya berteriak marah dengan suara gege. Itu sangat tidak puas. Dewa Willow, saya mengalami masalah besar di dunia luar. Saya ingin meminta bimbingan Anda. Si Hao berbicara di bawah pohon willow. Dia mengerutkan kening saat dia menceritakan semuanya, dan Yun Si juga membantu. Ada beberapa hal yang lebih baik dibiarkan tidak dipahami. Dewa Willow berkata dengan lembut. Cahaya warna-warni hijau tersebar ke bawah, dan cabang-cabang lembut tersebar seperti sutra. Ada jenis energi yang sangat suci yang memberi perasaan menenangkan pada orang lain. Dewa Willow, apakah kamu tahu yang sebenarnya? Si Hao bertanya. Begitu kamu mencapai level tertentu, kamu secara alami akan mengerti. Jika Anda mencoba mencari kebenaran sekarang, Anda hanya akan membawa masalah pada diri Anda sendiri, kata Dewa Willow dengan tenang. Mengapa? Si Hao agak tidak puas dan ingin menyelesaikan ini. Setelah mengetahui kebenarannya, pada akhirnya kamu akan terhapus. Saat ini,
Saya sedang menjalani pemulihan dan tidak ingin terlibat dalam melawan bencana ini, kata Dewa Willow dengan tenang. Apa? Wajah sekelompok orang kehilangan warna. Arti Dewa Willow terlihat jelas, jika Si Hao tahu tentang kebenaran, begitu berita ini tersebar, dia akan dibunuh. Jika Dewa Willow memutuskan untuk mengambil tindakan demi Si Hao, maka dia akan terjebak dalam bencana besar. Dewa Willow, maukah kamu pergi? Si Hao mengemukakan formasi kuno Gunung Surgawi, menjelaskan bagaimana mereka bisa pergi melaluinya. Aku tidak pergi. Suara Dewa Willow tenang. Mengapa? Si Hao terkejut. Alasan dia kembali adalah untuk menanyakan apakah dia akan pergi atau tidak. Karena tujuan utama saya datang ke wilayah ini. Dewa Willow mentransmisikan kata-kata ini hanya kepada Si Hao. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Dia memikirkan kata-kata kepala desa. Saat itu, Dewa Willow turun dari surga ke-9 sambil mandi di lautan guntur. Itu adalah peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Apakah Dewa Willow adalah eksistensi dari dunia lain? Pikiran Si Hao benar-benar kacau. Serangga di kepalamu tidak sederhana. Itu bukan milik dunia ini dan merupakan eksistensi yang unik dan tak tertandingi. Dewa Willow tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini ketika melihat kaisar kupu-kupu di rambut Si Hao. Pada saat itu, Second Baldi berjalan terhuyung-huyung. Tubuhnya masih belum memiliki rambut. Itu memberi Yun Si tatapan jijik yang mengandung sedikit kesombongan. Ini kamu? Yun Si terkejut. Gadis kecil, saat itu, kakek leluhurmu memberiku waktu yang sulit, memaksaku lari ke 100 pegunungan yang menghancurkan. Hari ini, kamu harus menyerah untuk pergi dan tetap tinggal sebagai seorang istri. Kata Baldi kedua dengan jahat. Siapa yang menyuruhmu menyelinap ke gunung surgawi-surgawi kita dan merindukan harta karun surgawi kita? Yun Si menatapnya. Rahasia formasi kuno pertama kali ditemukan oleh Second Baldi. Gunung surgawi-surgawi hanya menerima informasi dalam beberapa tahun terakhir. Itu di masa lalu. Lupakan saja, aku tidak akan bertengkar denganmu. Namun, jika kita bertemu lagi, dia harus memohon padaku, Botak kedua sangat arogan. Memohon kepadamu. Yun Si mencibir. Apakah kalian pikir kalian telah mempelajari formasi kuno itu sepenuhnya? Apakah Anda benar-benar berpikir yang Anda butuhkan hanyalah pelindung tangan itu? Kamu masih jauh dari itu. Botak kedua merasa seperti topik ini ada di bawahnya dan bertindak sangat arogan. Kamu baru saja berbicara besar. Yun Si tidak percaya. Surga, bumi, misterius, hampa, luar angkasa, luar, banjir, gurun. Dalam 8 wilayah ini, saya tidak berpikir ada yang tahu lebih baik dari saya kecuali seseorang dari dunia yang berbeda datang, kata Baldi kedua dengan arogan. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Untuk melampaui 8 wilayah dan langsung keluar, formasi kuno semacam ini. Masalah ini tidak sederhana. Dewa Willow berbicara lagi. Ketika berbicara, semua orang menjadi tenang dan tidak lagi berani berbicara dengan gegabah. Setelah beberapa saat berlalu, itu membuat keputusan. Si Hao dan botak kedua harus pergi ke Gunung Surgawi dan memperhatikan dengan baik. Wajah Baldi kedua segera runtuh. Saat itu telah menyebabkan sedikit masalah di pegunungan surgawi-surgawi dan kemudian dikejar. Jika berlari kembali seperti ini sekarang, mungkin sudah matang. Si Hao juga mengerutkan kening. Apa yang bisa dia temukan dengan pergi? Dia pasti tidak akan bisa melihat melalui formasi kuno itu. Saya telah mengingat beberapa peristiwa masa lalu dan merasa itu agak aneh. Dalam keadaan normal, bagaimana gerbang kehidupan semacam ini bisa ditinggalkan? Saya akan bepergian dengan Anda secara diam-diam dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dewa Willow ditransmisikan secara mental. Si Hao segera menjadi terkejut. Sosok tinggi dan ramping berjalan keluar dari pohon Willow. Gayanya yang luar biasa tak tertandingi, dan ia bisa memandang rendah semua makhluk hidup dan menunjukkan penghinaan terhadap segala sesuatu di bawah langit. Namun, selain Si Hao, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Mereka tidak bisa merasakan apa-apa. Kemudian segera setelah itu,
Si Hao juga tidak bisa melihatnya lagi. Dia menggosok matanya. Jantungnya mulai berdebar terus-menerus. Pada akhirnya, dia merasa bahwa Dewa Willow ada di sisinya. Namun, semua orang dengan cepat menyadari bahwa si Hao bertingkah aneh. Dia selalu zoning out, dan mulutnya akan terus-menerus menggumamkan sesuatu. Daging kering yang harum hampir menempel di hidungnya. Apa yang dipikirkan orang ini? Dia seharusnya tidak mengalami sindrom pernikahan, kan? Dia akan meninggalkan masa remaja dan menjadi seperti kita, jadi apa yang harus enggan dan mengingatkan? Pi Hou mengedipkan mata saat dia berbicara. Dia sudah menjadi seorang ayah, namun dia masih nakal seperti di masa lalu. Aku merasakan hal yang sama. Dia terlalu banyak berpikir. Meskipun ini bukan pernikahan formal, seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Ermeng tertawa dan berkata dengan lugas. Si Hao sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan hanya King Feng yang paling dekat yang bisa mendengarnya. Dia sepertinya mengatakan hal-hal tentang Dewa Willow, sesuatu tentang keberadaan yang luar biasa di masa lalu dan sekarang dan menunjukkan penghinaan untuk segala sesuatu di bawah langit. Si Hao tampak seperti kehilangan jiwanya atau semacamnya. Kakak kecil, apa yang terjadi denganmu? King Feng bertanya dengan suara kecil. Fitur wajahnya halus dan cantik, tetapi di Desa Batu, selain si Hao, dia adalah ahli nomor 1. Ketika dia masih muda, dia mengalami rasa sakit dan penderitaan yang pahit di tanah leluhur kedua klan Batu. Ketika dia diselamatkan, dia menghargai segalanya di depan matanya dan bekerja keras untuk menjadi kuat. Di dalam wilayah gurun yang besar, dia juga bisa dianggap sebagai ahli muda. King Feng, kamu berpandangan pendek. Anda harus bergegas dan menyingkir sehingga Hao kecil dan kedua saudara perempuan itu dapat duduk bersama, kata Da Zuang. Oh, King Feng segera berdiri dan membiarkan si Hao, Huo Linger, dan Yun Si duduk bersama. Dia tidak ingin menjadi penghalang di sini lagi. Bocah bau itu bertingkah linglung. Pikirannya terlalu mengembara. Dia sepertinya kehilangan jiwanya atau semacamnya. Si Linhu menjulurkan bibirnya, mengisyaratkan semua orang untuk melihat ke arah itu. Banyak hidangan lezat yang dibungkus dengan daun teratai harum dibawa ke hadapan semua orang. Mereka ditempatkan di rumput untuk dinikmati semua orang. Singa berkepala 9 dan yang lainnya sangat menghargai makanan Desa Batu. Mereka semua kagum dengan makanan lezat ini. Pada saat ini, si Hao membuat gerakan canggung, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan cemberut, dia tanpa sadar mengulurkan tangan ke piring perak Huo Linger dan meraih buah berkilau di atasnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Kamu, Huo Linger benar-benar malu. Mengapa ini begitu penuh kebencian? Dia berpikir bahwa daging panggangnya sedikit berminyak, dan sebagai hasilnya, dia menggigit buah beri merah. Setengah sisanya baru saja dijatuhkan, namun direbut oleh orang itu. Haha, Hao kecil, apakah mulutmu penuh dengan aroma? Saudari di sini baru saja menggigitnya, dan rasa bibirnya masih ada di atasnya, serta air liurnya yang manis. Husi, Pi Hou, dan yang lainnya mencemooh dengan ribut. Dia berpikir terlalu dalam tentang masalah dengan Dewa Willow. Ketika dia tersentak kembali ke kenyataan, dia menatap semua orang dengan bingung, terutama Huo Linger yang menatapnya dengan marah. Dia bertanya dengan agak bingung, ada apa denganmu? Kenapa kau menatapku dengan bodoh? Ketika semua orang mendengar ini, mereka jatuh karena tertawa. Siapa yang melamun? Dia malah menyalahkan orang lain. Hao kecil, apakah rasanya enak? Bayi ingus terkikik. Dia sedikit lebih muda dari si Hao, dan dia selalu mengutarakan pikirannya. Rasanya enak. Ini manis. Si Hao mengangguk. Haha. Semua orang tidak bisa berhenti tertawa. Huo Linger adalah satu-satunya yang wajahnya benar-benar merah. Beri merah itu masih memiliki bekas giginya, namun diambil oleh orang itu dan dimakan dalam beberapa gigitan. Bisakah kamu berhenti melamun dan fokus? Dia memarahinya karena penghinaan. Aku mengerti. Si Hao mengangguk dan menjawab dengan setengah hati. Itu karena sosok yang dia lihat belum lama ini terlalu mengejutkan. Itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya.
Dewa Willow sebenarnya sangat luar biasa dan luar biasa. Itu memiliki tubuh daging yang sempurna, tidak terbatas pada bentuk pohonnya. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan adalah di dekatnya, ada api dewa yang melompat-lompat, dan di dalam masing-masing api itu ada gambar dewa tertinggi. Mereka semua berlutut dan menyembah ke arah kepalanya. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa sekarang, kemegahan yang tak tertandingi. Dalam sepersekian detik itu, sosok di tengah itu semua terukir dalam-dalam ingatan Si Hao. Itu mungkin tidak hilang bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Laki-laki atau perempuan, apakah itu perempuan? Si Hao merenungkannya terus-menerus. Dia hanya melihat sosok tinggi dan ramping itu bersinar. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika itu laki-laki, maka itu pasti individu yang sangat cantik. Saat ini, semakin dia memikirkannya, semakin tidak jelas jadinya. Sebenarnya ada tanda-tanda itu menghilang. Hanya tubuh bersinar yang tersisa di hatinya, sulit untuk dilupakan. Kekuatan macam apa itu? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat terguncang secara emosional. Dia dengan jelas melihatnya sebelumnya, tetapi bagaimana penampilan sebenarnya terhapus, dan kesan dia menjadi semakin samar. Dia tidak tenang sama sekali. Mengapa dia bahkan tidak bisa mengingat penampilan aslinya, dan mengapa itu menghilang dengan sendirinya? Apakah itu karena citra keberadaan yang tak tertandingi tidak dapat dinodai? Apakah itu sesuatu yang tidak bisa direfleksikan oleh hati manusia biasa? Si Hao ketakutan. Dia telah mendengar beberapa legenda bahwa kecuali jika itu berasal dari kehendak setiap klan, keberadaan terlarang tidak akan rela tinggal di dalam hati massa. Itu akan secara otomatis menghapus dirinya sendiri. Pagoda kecil, apakah Anda melihat Dewa Willow? Si Hao mentransmisikan suara secara diam-diam dan menanyakannya. Saya melihatnya. Pagoda kecil putih bersih setinggi 1 inci itu berkata. Jawabannya singkat, tidak mau banyak bicara. Seperti apa bentuknya? Laki-laki atau perempuan? Si Hao sangat ingin tahu. Jawaban atas pertanyaan ini akan mengharuskan Anda untuk menukar lebih dari 100 harta karun, pagoda kecil itu perlahan berkata. Apa? Kenapa kamu tidak merampokku saja? Si Hao memberikan tatapan merendahkan. Ketika dia bertarung melawan piringan sihir misterius, ini adalah harga yang sama yang dia katakan. Pagoda kecil itu tampak sangat tenang ketika berkata, itu sepadan dengan harganya. Anda tidak mengerti kekacauan seperti apa yang akan pecah jika penampilan ditarik dan dilepaskan ke dunia. Saya berani mengatakan bahwa jika seseorang turun ke dunia ini dan mengetahui tentang penampilan ini, itu mungkin membawa gangguan gila yang bahkan akan melibatkan alam yang lebih tinggi. Mata Si Hao melebar. Dia bisa menjadi terkenal meski masih sangat muda dan bahkan mengalami semua jenis gangguan besar, jadi dia sudah lama tidak gentar menghadapi situasi seperti ini. Namun, saat ini, dia dalam hati mengalami semua jenis fluktuasi dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Pada saat ini, dia merasakan aura yang membawa sejenis wewangian kayu. Ada juga jenis aroma manis yang muncul dari sisinya. Dewa Willow. Si Hao berbalik. Dewa Willow muncul kembali di dekatnya. Namun, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sosok tinggi dan ramping ini duduk di sana dengan gumpalan api dunia lain yang berdenyut di udara di sekitarnya. Setiap nyala api surgawi seperti alam surgawi yang berisi semua hal yang menghormatinya. Ini adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Lampu yang berkilauan itu seperti 3.000 alam saat mereka berputar di sekelilingnya. Pancaran itu kabur. Sosok ini adalah satu-satunya keberadaan dunia ini, abadi dan abadi. Si Hao mengerti bahwa pagoda kecil itu tidak berbohong. Jika sosok sejati dari keberadaan luar biasa semacam ini terungkap ke dunia, itu akan benar-benar membawa badai besar. Penampilan yang terlalu mengejutkan untuk dunia ini. Dewa Willow masuk melalui alam turun. Itu bukan milik langit, bumi, misterius, kekosongan, ruang, luar, banjir, atau gurun 8 wilayah. Perlu disebutkan bahwa kulit Si Hao sangat tebal. Segera setelah itu, dia menjadi tenang kembali, dan dia masuk dengan tenang. Kakak.
Fluktuasi damai yang dilepaskan oleh cahaya kabur adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Si Hao. Tidak ada orang lain yang bisa merasakan sedikit perbedaan. Cahaya kabur terus dengan tenang beristirahat di sisinya. Kakak laki-laki. Si Hao mencoba lagi. Dia merasa seperti tidak peduli apa, ini lebih intim daripada memanggil senior. Kulitmu benar-benar tebal. Pagoda kecil itu meringis dan berbicara secara realistis. Kaulah yang berkulit tebal. Si Hao membantah. Terlalu menyebalkan. Suara malu dan marah membangunkan Si Hao, membawanya kembali ke dunia nyata. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi pusat perhatian semua orang, dan mereka semua tersenyum aneh. Hanya alis wanita muda berpakaian ungu Yunsi yang miring karena marah saat dia memelototinya dengan niat membunuh. Dia sangat marah. Orang ini pertama kali memanggil kakak perempuannya, jadi di awalnya agak bangga. Dia berpikir bahwa orang ini mungkin akhirnya menunjukkan warna aslinya setelah minum beberapa cangkir anggur dan kehilangan akal sehatnya, jadi dia mulai menjilat seorang dewi seperti dirinya. Namun, setelah berbicara sekali, dia kemudian mengucapkan kata-kata kakak, membuatnya sangat marah sehingga dia langsung ketakutan di tempat. Apakah ini sengaja? Dia ingin mengejeknya sekarang, namun pada akhirnya, orang ini langsung memfitnahnya dengan mengatakan kulitnya tebal. Itu benar-benar tidak masuk akal. Yunsi sangat marah sehingga tubuhnya yang halus gemetaran. Sebenarnya ada orang yang penuh kebencian. Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka merasa terlalu malu untuk tertawa terlalu keras. Ekspresi wajah Si Hao langsung membeku. Baru saja, dia melakukan perjalanan mental dan terus-menerus keluar. Dia tiba-tiba berakhir menjadi bahan tertawaan. Alasan utamanya adalah karena asal-usul Dewa Willow dan aura yang dilepaskannya terlalu mencengangkan. Penampilannya terlalu mengejutkan dunia. Jika bocor keluar, itu pasti akan mengguncang segalanya di bawah langit. Untungnya, penduduk desa sangat bersemangat dan mengundang. Sekelompok orang terus bersulang, dan suasananya hidup. Segera setelah itu, momen memalukan ini berlalu. Terlepas dari hewan liar di hutan belantara yang luas, ada juga makhluk berdarah murni yang dibawa kembali oleh Si Hao, piton api. Sup yang direbus perlahan berkilau dan tembus pandang. Mangkuk tunggal akan segera membuat seluruh tubuh seseorang merasa nyaman dan damai, seolah-olah bahkan lidah mereka akan meleleh. Itu benar-benar kelezatan, hidangan bergizi yang luar biasa. Anak-anak Stone Village pasti akan ribut sepanjang malam, karena khasiat obat darah murni yang berharga itu terlalu besar. Orang-orang kecil yang serakah harus membayar untuk tindakan mereka. Mereka berlari mengelilingi desa, berguling-guling sepanjang malam. Namun, manfaatnya luar biasa, memungkinkan mereka membuat terobosan. Pagi-pagi keesokan harinya, sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak berhenti di desa batu, karena waktu mendesak. Bencana besar akan turun kapan saja. Kulit binatang yang kosong menempuh jarak yang tampaknya tak berujung melalui kehampaan. Setelah waktu yang lama berlalu, akhirnya bergegas keluar. Setidaknya telah menempuh beberapa juta li. Suara kicauan burung terdengar di udara. Tanah penuh dengan vegetasi yang kaya, dan aroma bunga melonjak dalam gelombang. Ini adalah wilayah pegunungan surgawi yang penuh dengan esensi spiritual. Beberapa binatang keberuntungan dan burung berharga bisa terlihat berkeliaran. Yunsi berjalan di depan, sementara semua orang mengikuti di belakang saat mereka melewati wilayah luar ini. Mereka dengan cepat mendekati wilayah tengah yang sebenarnya, di mana mereka bisa melihat esensi spiritual melonjak dan cahaya warna-warni melingkar di sekitar pegunungan. Itu menjadi semakin suci dan damai. Ketika dia melihat 3 ayam harta oktadik mondar-mandir, Si Hao benar-benar ingin bergegas keluar dan menangkap mereka. Begitu mereka memasuki tanah murni ras surgawi, jumlah binatang buas yang unik dan berharga serta obat-obatan berharga meningkat pesat jumlahnya. Itu benar-benar iri. Akhirnya, mereka mulai mendaki gunung. Itu sebenarnya berbeda dari terakhir kali dia datang. Yunsi membuka formasi, dan pegunungan yang megah dan megah muncul. Awan naik dan lampu warna-warni berkelok-kelok dengan gemilang. Itu dikelilingi oleh formasi, yang dalam keadaan normal tidak bisa dilihat.
Dunia luar tidak tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari gunung surgawi ras surgawi. Peri Yunsi kembali. Seekor binatang naga banjir perak berbicara. Itu melingkar di sekitar batu besar yang beratnya beberapa puluh ribu jin, menjaga jalur gunung. Segera setelah itu, berita menyebar ke puncak gunung. Beberapa sosok menerobos langit dan mendarat di jalan. Orang-orang terkemuka berdiri di atas tangga batu biru dan menatap ke bawah. Haha, bagus, Yunsi, kamu benar-benar membawanya kembali. Apakah Anda dapat menekannya untuk melakukannya dengan meminjam kekuatan orang lain? Pria parubaya di depan tertawa keras. Yunsi tersipu malu. Bagaimana dia bisa menangkapnya? Dia sendiri hampir terbawa dan berubah menjadi seorang istri. Setiap kali dia memikirkan pengalamannya di Stone Village, dia akan selalu menjadi malu dan kesal. Paman keempat, tidak seperti itu. Anda salah paham, kata Yunsi. Kesalahpahaman apa? Pencuri kecil ini mencuri artefak magis leluhur kita dan tidak akan mengembalikannya selama ini. Sekarang, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia berakhir di gunung surgawi-surgawi saya. Mari kita lihat bagaimana dia akan melarikan diri sekarang, kata pria parubaya di atas tangga batu biru. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang si Hao. Kenapa juga ada burung botak bodoh? Seseorang bertanya, karena Second Baldi terlalu aneh untuk diabaikan. Kalian sekelompok anak nakal berbulu harus berhenti berbicara omong kosong. Cepat dan minta orang tuamu untuk segera menyambut paman yang hebat ini. Botak kedua berbicara dengan arogan. Pria parubaya itu menunjukkan tatapan aneh. Siapa yang tidak mengenalnya, guru keempat, di gunung surgawi-surgawi ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki burung telanjang yang aneh ini. Itu benar-benar berani berbicara seperti itu padanya. Namun, dia tidak berani bertindak terlalu lancang, karena ketika dia mencari dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat membedakan kultivasi apapun dari botak kedua. Dia berpikir bahwa itu karena itu dalam dan tidak terukur dan sulit untuk dipahami, dan bahwa burung telanjang inilah yang membantu Yun Si menangkap si Hao. Bolehkah aku bertanya siapa senior ini? Guru keempat Gunung Surgawi dengan rendah hati bertanya. Paman keempat, dia adalah burung merak itu sejak saat itu. Yun Si berbicara. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Second Baldi dan agak tidak puas. Apa? Kamu pencuri? Kamu benar-benar berani kembali. Guru keempat segera menjadi marah. Banyak orang di Gunung Surgawi-Surgawi tahu betapa kejinya merak itu saat itu. Itu menyebabkan semua jenis kekacauan di sini, menipu dan mencuri melalui tempat ini. Itu benar-benar melakukan hampir semua kejahatan yang bisa dibayangkan. Second Baldi mencibir dan berkata, bocah berbulu, kamu seharusnya tidak berbicara omong kosong seperti itu. Tahun itu, aku bahkan pernah memelukmu sebelumnya, dan kamu sudah buang air besar sebelumnya di pelukanku. Pria parubaya itu hampir batuk darah. Dia menunjuk ke Second Baldi. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Yun Si bahkan lebih kaget. Pencuri tua yang keji ini telah kacau dengan gunung surgawi-surgawi saat itu sedemikian rupa. Pencuri tua, jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu di tempat. Guru keempat sangat marah sehingga dia gemetar tak terkendali. Botak kedua mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, bocah berbulu, perhatikan sikapmu. Jangan meremehkan saya. Cepat panggil ayahmu, pencuri tua itu, untuk menemuiku dan meminta maaf. Jika tidak, Anda tidak akan dapat memahami formasi secara menyeluruh. Akulah satu-satunya yang mengetahui rahasianya di zaman sekarang ini. Pencuri tua, kamu tidak akan bisa pergi setelah datang hari ini. Lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Pria parubaya itu marah karena marah. Bocah berbulu, kamu tidak mengerti rasa terima kasih dan dendam yang terjadi saat itu, jadi kamu harus berhenti berbicara omong kosong. Memperlakukan saya dengan tidak hormat seperti itu akan membuat bibimu memukuli mulutmu. Botak kedua tampak seperti di bawah martabatnya untuk berdebat dengan pria parubaya ini. Apa katamu? Mata guru keempat menyemburkan api. Kata-kata yang diucapkan ini telah melewati batas.
Aku mengatakan itu saat itu, kakekmu dan ayahmu mengganggu cinta kita, memaksaku dan bibimu berpisah. Saya bahkan diburu, jadi hari ini, saya telah kembali untuk menagih hutang saya. Botak kedua tampak sangat marah, dan pada saat ini, matanya melebar. Orang-orang Gunung Surgawi menjadi bodoh. Omong kosong macam apa ini? Apa yang sedang terjadi? Bahkan Yun Si tercengang. Si Hao, singa berkepala 9, dan yang lainnya semakin bingung. Mereka semua bingung ketika mereka melihat dari samping. Saat itu, kamu berutang padaku pernikahan yang ditakdirkan oleh takdir. Kali ini, Anda akan membayar kembali dengan seorang gadis. Saya telah memutuskan, ini akan menjadi yang ini. Tunangkan dia dengan saudaraku. Botak kedua berkata, pertama-tama menunjuk Yun Si, lalu ke Si Hao. Film pun berakhir.